Pernah nggak sih kamu melihat ada si A yang cuma menyarankan sesuatu cuma sekali, tapi langsung diikuti sarannya sama orang lain? Dan ada juga si B yang memberikan saran yang sama seperti si A, bahkan sudah berulang kali, tapi saran si B nggak dipedulikan. Atau ada si C yang jualan barang yang serupa dengan kamu, tapi jualannya laku keras. Sedangkan kamu yang jualannya nggak terlalu laku. Padahal barang yang dijual sama. Kok bisa gitu? Ada juga si X yang dikit-dikit ditawari pekerjaan impian sama perusahaan-perusahaan besar. Sedangkan kamu sampai sekarang masih berusaha bagaimana cara mendapatkan pekerjaan impian. Pernah ngalamin? Kok bisa gitu? Sebenarnya, apa sih yang terjadi? Yap, banyak hal yang bisa saja terjadi di balik fenomena sosial tersebut. Dan kemungkinan terbesar, mengapa si A lebih didengarkan daripada si B, atau si C yang jualannya lebih laku daripada kamu, bahkan si X yang terkesan lebih mudah didatengin duit, semua fenomena ini diakibatkan karena mereka melakukan branding, entah secara sadar ataupun tanpa sadar. Lantas, sebenarnya apa sih branding itu? Oke, bahasa gampangnya, branding adalah cara kita mengkomunikasikan apa yang kita inginkan dari orang lain. Cara untuk mengkomunikasikan apa yang kita inginkan dari orang lain ada banyak dan dibagi dalam dua garis besar, yaitu cara yang efektif dan cara yang tidak efektif. Hasil dari cara yang efektif adalah apa yang dialami sama si A, si C, dan si X pada kasus ini. Dan di sini, kita akan bahas cara yang efektif agar kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan melalui branding. Seperti, orang mau membeli produk atau jasa yang kita tawarkan, mendapatkan pekerjaan impian. Orang mau mendukung apa yang kita inginkan seperti menjadi ketua RT, ketua RW, kepala daerah, bahkan kepala negara. Bahkan, mendapatkan hati seseorang. Dan masih banyak lagi. Jika bicara branding, ada beberapa jenis branding tergantung kebutuhannya. Seperti product branding, personal branding, corporate branding, destination branding, cultural branding, dan masih banyak lagi. Untuk video di playlist ini, kita akan bahas tentang personal branding. Jika kamu ingin mendalami tentang product branding, kamu bisa buka video di playlist branding di sini. Dan perlu dipahami, materi di video ini dikhususkan untuk mereka, para pengusaha, UMKM, reseller, freelancer, afiliator yang ingin meningkatkan penghasilan. Dan juga untuk mereka, para konten kreator seperti YouTuber, Instagramer, selebgram, TikTok yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Dan juga buat kamu yang ingin mendapatkan pekerjaan impian. Jika kamu bergerak di luar kategori yang telah disampaikan, ya nggak apa-apa, tonton aja. Ya kali aja kamu dapat masukan dan akan mengubah pola pikir kamu ke depannya untuk mengubah tindakan kamu. Ya tentunya ya agar biar lebih baik. Oke. Di playlist ini, di video pertama, kita akan bahas tentang core of branding. Di sini kita akan dijelaskan tentang branding secara garis besar dan semua jenis branding pada dasarnya ya berawal dari sini. Di video kedua akan dijelaskan tentang branding dan personal brand. Di sini akan dijelaskan hubungannya antara branding dan personal brand. Di video ketiga akan membahas target branding. Kita akan bahas cara menentukan target branding. Karena tidak semua orang bisa kita jadikan target branding, maka kita harus memilih target branding yang sesuai dengan branding yang akan kita tujukan. Yang keempat, fenomena top of mind. Ini adalah fenomena yang terjadi sebelum seseorang mengkonsumsi sebuah produk. Entah itu produk berupa barang ataupun jasa. Dan sebisa mungkin kita menjadi top of mind di pikiran sebanyak mungkin orang. Karena semakin banyak orang yang menjadikan kita top of mind-nya, maka peluang kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan tentu saja akan semakin besar. Yang kelima adalah hook of branding. Bisa dibilang, pada tahap ini adalah awal sebelum seseorang mengenal siapa kita. Dan ini akan berpengaruh pada seberapa banyak orang yang akan menjadikan kita top of mind di pikiran mereka. Jika kita ibaratkan sebuah buku, maka hook of branding adalah cover dari sebuah buku. Dan dari sinilah, seseorang akan memutuskan
untuk berusaha lebih jauh mengenal brand kita, atau brand kita hanya akan dianggurin. Dan pastikan kita punya cover brand yang menarik ya. Karena seperti yang kita ketahui, banyak sekali buku dibeli berawal dari cover yang menarik. Yang keenam, kita akan bahas tentang content is king. Jika di video kelima, kita membahas tentang cover sebuah buku, maka video keenam, kita akan membahas tentang isi dari sebuah buku tersebut. Dan isi dari sebuah buku inilah yang menjadikan penentu apakah kita nanti akan dijadikan top of mind atau sebaliknya, kita hanya dijadikan bottom of mind. Dan kita akan bahas cara agar kita bisa menjadi top of mind ya di video ini. Lanjut video ketujuh, kita akan membahas tentang distribusi konten. Masih berhubungan dengan video yang kelima dan keenam, meski kita sudah membuat cover dan isi buku yang menarik, tapi jika yang mengetahui ada buku yang menarik tersebut hanya segelintir orang, ya tentu saja yang membeli ya hanya segelintir orang. Maka dari itu, perlunya kita tahu cara mendistribusikan konten di tempat yang tepat. Dan tentunya bisa menjangkau banyak orang juga. Ya, nanti akan dibahas ke video yang ketujuh ini. Yang kedelapan, kita akan bahas tentang authority. Dan ini adalah salah satu tujuan utama, ya, kita melakukan branding. Lanjut ke video yang ke-9 tentang direct branding. Kita melakukan branding pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Betul? Entah itu membuat seseorang membeli produk yang kita tawarkan, atau kita ingin seseorang melakukan sesuatu hal tertentu. Agar seseorang tetap dalam jalur tujuan kita melakukan branding, maka kita harus bisa mengarahkan mereka untuk melakukan tujuan branding kita. Caranya, ya, akan kita bahas di video yang ke-9. Bonus. Untuk video yang ke-10, kita akan bahas covered selling. Ini adalah cara menjual tanpa kesan menjual. Seperti yang kita ketahui bersama, dan ini termasuk kita, sadar nggak sadar, kita ini nggak suka dijualin. Tapi, kita kan sukanya beli. Dan disinilah, kita akan bahas tentang cara menjual tanpa kesan menjual. Yang pasti, ini adalah cara ala Verus dalam melakukan cover selling. Dan untuk video ke-11, ke-12, ke-13, ke-14, dan ke-15 adalah video yang wajib dipahami dengan seksama. Jika kita ingin menaikkan level pemahaman kita dari yang pemula ke tingkat yang lebih lanjut berkenaan branding. Karena ya tidak semua orang bisa sampai ke level pemahaman ini dan mau mengeksekusinya. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.